Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kita akan membahas soal latihan 1.3. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 23-24 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Nomor 1. Jika fx sama dengan akar x ditambah 3 dan gx sama dengan x ditambah 3. Yang A, tentukan fx ditambah gx. Kita bahas yang A. Jika fx ditambah dengan gx, fx-nya adalah akar x ditambah 3 ditambah gx-nya adalah x ditambah 3. Ini tidak bisa dioperasikan, sehingga ini adalah hasilnya. Yang B, tentukan domain dan ring dari fx ditambah gx. Yang B, domain dari f, karena ini berbentuk akar, tidak boleh negatif di dalam akar, sehingga x ditambah 3 itu harus lebih besar daripada 0. Maka x lebih besar sama dengan negatif 3. Sehingga domain f adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan negatif 3, di mana x anggota himpunan bilangan real. Sedangkan domain g, untuk g x sama dengan x ditambah 3, domain G sama dengan, karena tidak ada prasyarat di sini, maka domain G x sedemikian hingga x anggota himpunan bilangan real. Jadi semua bilangan real. Maka domainnya, domain f ditambah G yang ini, yaitu x sedemikian hingga x persyaratannya adalah harus lebih besar sama dengan negatif 3, di mana x anggota bilangan real. Sedangkan ringnya Rf ditambah G, itu semua bilangan x, atau x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nomor 2, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dan gx sama dengan 2x dikurangi 5. Yang A, tentukan fx dikurangi gx. Yang A, fx dikurangi gx, fx-nya adalah x pangkat 2 ditambah 2, sedangkan gx-nya adalah 2x dikurangi 5. Kita buka kurungnya, x pangkat 2 ditambah 2, negatif kali positif negatif 2x, negatif kali negatif positif 5. Maka x pangkat 2 dikurangi 2x, 2 ditambah 5, 7. Ini adalah fx dikurangi gx. Sedangkan domainnya, yang B, tentukan domain dan ring dari fx dikurangi gx. Kita cari dulu domain dari f. X kuadrat ditambah 2, tidak ada prasyarat di sini, sehingga domainnya adalah x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Untuk G, domain G sama dengan tidak ada prasyarat di sini, sehingga x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Sehingga dapat disimpulkan domain f dikurangi G, kita perhatikan di sini tidak ada prasyarat juga, sehingga domainnya x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Sedangkan ring, karena ini adalah fungsi kuadrat, kita cari titik baliknya. Karena a lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Kita cari titik bawahnya atau Y minimumnya. Y minimum yaitu negatif D per 4A. Negatif D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Negatif B-nya di sini negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah 7. Dibagi 4 kali A-nya adalah 1.
sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 kali 1 kali 7, 28 dibagi 4. Negatif 4 dikurangi 28 negatif 24 dibagi 4 sama dengan 6. Ini adalah nilai Y minimumnya. Maka ringnya F dikurangi G sama dengan X sedemikian hingga X harus lebih besar sama dengan 6, di mana X anggota bilangan real. Nomor 3, buatlah suatu fungsi kuadrat dan fungsi eksponensial. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan kedua fungsi tersebut. Misalkan Fx-nya, yaitu fungsi kuadrat adalah X kuadrat ditambah 5. Sedangkan fungsi eksponensialnya, yaitu Gx, sama dengan 2 pangkat X. Maka penjumlahannya Fx ditambah Gx, X kuadrat ditambah 5 ditambah Gx-nya itu 2 pangkat X. Ini tidak bisa dioperasikan, sehingga ini adalah hasilnya. Kalau pengurangan berarti Fx dikurangi Gx sama dengan Fx-nya adalah X kuadrat ditambah 5 dikurangi Gx-nya adalah 2 pangkat X. Sehingga ini adalah hasilnya karena tidak bisa dioperasikan. Nomor 4, dua fungsi Fx berwarna merah dan Gx berwarna biru diberikan di bawah ini. Ini adalah fungsi Fx-nya. Ternyata Fx ini ada 2 persamaan garis. Yang pertama, garis yang pertama ini adalah garis yang kedua. Untuk F1, kita perhatikan dari mulai 0 sampai 2,4. Maka didapat fungsi di sini, titiknya adalah 0,0, yang ini adalah 2,4. Maka titiknya bisa disubstitusi ke persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Misalkan di sini adalah X1, Y1-nya. Y dikurangi 0, Y2-nya adalah 4, 4 dikurangi 0. Sama dengan X, X1-nya 0, X2-nya adalah 2. Kita kalikan silang. Karena ini sama dengan 0, 2 kali Y, 2Y, sama dengan 4 kali X, 4X. Atau Y sama dengan 2X. Ini adalah F1. Kalau F2-nya berarti titik yang ini, yaitu 4,0. Misalkan ini adalah X1, X2-nya. Kita substitusi ke persamaan Y min Y1 adalah 0, dikurangi 0, Y2-nya adalah 4. Sama dengan X, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 2. Maka didapat dari sini Y per 4 sama dengan X dikurangi 4 per negatif 2. Kalikan silang. Sehingga didapat negatif 2Y sama dengan 4X dikurangi 16. Maka Y sama dengan, kita pindah ke ruas sebelah menjadi pembagian. 4 dibagi negatif 2, negatif 2X, negatif 16 dibagi negatif 2, positif 8. Ini adalah fungsi F2-nya. Untuk persamaan garis Gx ini, titik ini adalah negatif 3,0 dan ini adalah 0,3. Dengan cara yang serupa seperti ini, kita menggunakan cara cepat saja karena 3 pada sumbu Y berubah menjadi 3Y. Dengan cara cepat, karena di sini 3 di sini adalah untuk sumbu Y, kita tulis 3X. Yang ini negatif 3 pada sumbu X, kita tulis negatif 3Y. Sama dengan kita kalikan 3 kali negatif 3, negatif 9. Kita pindah negatif 3Y menjadi 3Y. Di sini 3X, negatif 9 dipindah menjadi positif 9. Kita bagi dengan 3,
sehingga didapat X ditambah 3 sama dengan Y, atau Y sama dengan X ditambah 3. Sehingga didapat F1X sama dengan 2X untuk X antara 0 sampai 2, dan F2X sama dengan negatif 2X ditambah 8 untuk X antara 2 sampai 4. Sedangkan untuk 2 ini ikut yang bagian atas, yaitu 2X. Dan Gx sama dengan X ditambah 3 untuk X anggota bilangan real. Tentukan A, F ditambah G, X-nya adalah 2. Yang A, untuk mengerjakan ini kita harus cari F ditambah G X terlebih dahulu. F-nya, karena di sini X-nya 2 berarti kita menggunakan yang F1. Sehingga di sini F1 ditambah GX. F1 adalah 2X ditambah GX-nya X ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 3. Sekarang F1 ditambah G, X-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 3 kali X-nya 2 ditambah 3. 3 kali 2, 6 ditambah 3, 9. Yang B, F dikurangi G, X-nya 1. Karena 1, maka kita menggunakan F1. Maka yang B, F1 dikurangi GX. F-nya adalah 2X dikurangi GX-nya, yaitu X ditambah 3. Kita buka kurungnya, 2X dikurangi X dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3. Maka F1 dikurangi G, X-nya kita ganti dengan 1 sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. C, F kali G, X-nya adalah 3. Karena 3 berarti kita menggunakan F2. Yang C, F2 dikali G, X. F2 yaitu negatif 2X ditambah 8, G-nya adalah X ditambah 3. Kita kalikan, negatif 2X kali X, negatif 2X kuadrat, negatif 2X kali 3, negatif 6X, 8 kali X, 8X, 8 dikali 3, 24. Kita sederhanakan sehingga menjadi negatif 2X kuadrat, negatif 6X ditambah 8X, positif 2X ditambah 24. Sekarang F2G, X-nya adalah 3. Sehingga sama dengan negatif 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 24. Sama dengan 3 pangkat 2, 9 dikali negatif 2, negatif 18. Ditambah 2 kali 3, 6 ditambah 24. Sama dengan 12. D, F dibagi G, X-nya adalah 4. Karena 4, maka kita menggunakan F2. Sehingga yang D ini, F2 dibagi G, X. F2-nya yaitu negatif 2X ditambah 8 per G-nya adalah X ditambah 3. Sekarang, F2 per G, X-nya adalah 4. Sama dengan negatif 2 dikali 4 ditambah 8 per 4 ditambah 3. Sama dengan negatif 2 dikali 4, negatif 8 ditambah 8 per 7. Negatif 8 ditambah 8, 0 per 7. Ini sama dengan 0. Nomor 5. Pendapatan dari penjualan suatu produk adalah Rx sama dengan negatif 20X pangkat 2 ditambah 1000X. Sedangkan biaya produksi CX adalah 100X ditambah 8.000. Jumlah produksi dinyatakan dalam X. Tentukan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah produksi X. Maka persamaannya keuntungan yaitu Rx dikurangi CX.
R-nya adalah negatif 20. X pangkat 2 ditambah 1000X dikurangi 100X ditambah 8000. Kita buka kurungnya, negatif 20X kuadrat ditambah 1000X. Negatif kali positif, negatif 100X. Negatif kali positif, negatif 8000. Maka sama dengan negatif 20X pangkat 2, 1000X dikurangi 100X, positif 900X dikurangi 8000. Nomor 6, jika F3 sama dengan 7, G3 sama dengan 6, F6 sama dengan 13, dan G6 sama dengan 12. Tentukan yang A, F3 ditambah G3. Kalau F3 ditambah G3, F3-nya adalah 7 ditambah G3-nya adalah 6, sama dengan 13. Yang B, F3 dikurangi G3. F3 dikurangi G3. F3-nya adalah 7, G3-nya adalah 6, sama dengan 1. Yang C, F3 dikali G3. F3 dikali G3. F3-nya adalah 7 dikali G3-nya adalah 6, sama dengan 42. Yang D, F3 dibagi G3. F3 dibagi G3. F3-nya adalah 7 dibagi G3-nya adalah 6. Ini bisa ditulis berbentuk pecahan 7/6. Nomor 7, berikan contoh nyata tentang perkalian dua fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dimensi dari kolam renang. Misalkan kolam renang berbentuk seperti ini, ada 4 bagian, di mana panjangnya adalah X dan 2, lebarnya X dan 3. Sehingga didapat dari sini panjangnya adalah X ditambah 2 dan lebarnya adalah X ditambah 3. Misalkan berapakah luas kolam renang ini? Maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah X ditambah 2 dan lebarnya adalah X ditambah 3. Sehingga kalau kita kalikan X kali X, X pangkat 2, X kali 3, 3X, 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Maka persamaan luas adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Nomor 8, berikan contoh nyata tentang pembagian dua fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja, misalkan contohnya dimensi dari kolam renang. Luas kolam renang L sama dengan X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15. Dengan panjang sisi X ditambah 3. Berapakah panjang sisi yang lain? Luas itu panjang kali lebar. Misalkan panjangnya diketahui X ditambah 3, maka panjang sisi yang lain yaitu lebarnya L sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya di sini X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15 dan panjangnya adalah X ditambah 3. Ini kita faktorkan, yaitu didapat X ditambah 5 dan X ditambah 3 dibagi X ditambah 3. Maka ini bisa dicoret sehingga lebarnya adalah X ditambah 5. Demikian pembahasan soal latihan 1.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.